Pada awal abad ke-20 situasi dunia kesehatan masih jauh dari sempurna dan menghadapi sejumlah tantangan. Masalah sanitasi dan kebersihan masyarakat menyebabkan penyebaran penyakit menular, dan pandemi seperti flu Spanyol mengancam kesehatan global. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur kesehatan serta akses terbatas ke layanan kesehatan juga menjadi masalah. Selain itu, masalah utamanya adalah, infeksi bakteri menjadi penyebab utama kematian, namun pengobatan untuk infeksi sangat terbatas dan tidak efektif. Pengetahuan medis tentang mikroorganisme dan penyakit menular pada saat itu masih terbatas, dan operasi bedah berisiko tinggi karena infeksi pasca operasi sering terjadi. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan obat yang efektif melawan infeksi bakteri. Akhirnya, pada tahun 1928, Alexander Fleming menjawab semua kekhawatiran dunia kesehatan pada saat itu dengan penemuan penisilin. Alexander Fleming lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1881 di Lohfield Farm, dekat Darvel, di wilayah Ayrshire, Skotlandia. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Huff Fleming, seorang petani, dan Grace Stirling Morton. Saat kecil, Fleming tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang sederhana, di mana dia belajar mengenai kehidupan di alam terbuka. Pendidikan awal Fleming berlangsung di sekolah dasar di Taradale dan pada usia 13 tahun, dia pindah ke Kilmarnock Academy, sekolah menengah setempat. Di sekolah ini, kemampuan Fleming dalam matematika dan ilmu pengetahuan mulai menonjol. Meskipun keluarganya menghadapi keterbatasan finansial, Fleming menerima beasiswa untuk kuliah di Royal Polytechnic Institution di London pada tahun 1895. Setelah menyelesaikan pendidikannya di London, Fleming memutuskan untuk belajar kedokteran dan dia masuk ke St. Mary's Hospital Medical School di London pada tahun 1901. Di sana, dia belajar tentang patologi dan bakteriologi, dan juga mendapatkan pelatihan dalam bidang bedah. Pendidikannya yang mendalam di bidang mikrobiologi dan bakteriologi memberikan dasar kuat untuk penelitian dan eksperimen ilmiah yang akan dia lakukan di masa depan. Setelah menyelesaikan pendidikan medisnya, Fleming bekerja sebagai ahli bakteriologi di St. Mary's Hospital. Dia tertarik pada risiko infeksi bakteri yang sering terjadi pada pasien, terutama oleh bakteri Staphylococcus. Pada tanggal 3 September tahun 1928, di Laboratorium Inoculation St. Mary's Hospital di London, Alexander Fleming melakukan sebuah eksperimen sederhana yang pada akhirnya akan membawa terobosan besar dalam dunia kedokteran. Saat itu, Fleming sedang menyelidiki bakteri Staphylococcus aureus, yang merupakan penyebab umum infeksi pada luka terbuka. Selama penelitiannya, Fleming menyiapkan sejumlah cawan petri yang berisi kultur bakteri Staphylococcus. Setelah selesai melakukan eksperimen, dia dengan tidak sengaja meninggalkan cawan petri tersebut di atas meja laboratorium saat liburan panjang akhir pekan. Pada saat itu, London sedang mengalami cuaca yang hangat dan lembab, yang memberikan kondisi ideal bagi perkembangan jamur. Selama Fleming absen, beberapa jamur dari genus Penicillium terbawa oleh angin atau partikel udara ke dalam laboratorium dan menyebar ke cawan petri yang berisi kultur bakteri Staphylococcus. Ketika Fleming kembali ke laboratorium setelah liburan, dia memeriksa cawan petri yang dia tinggalkan sebelumnya. Dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Di salah satu cawan petri, ada daerah yang jelas-jelas bebas dari pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Area ini dikelilingi oleh lingkaran yang menghalangi pertumbuhan bakteri. Fleming menyadari bahwa jamur Penicillium notatum yang tak disengaja telah mengeluarkan zat atau senyawa yang memiliki sifat antibakteri. Fleming dengan hati-hati mengamati dan mempelajari fenomena ini lebih lanjut. Dia menyadari bahwa jamur ini menghasilkan senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri Staphylococcus. Senyawa ini kemudian dia beri nama penisilin. Penemuan ini menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti di bidang mikrobiologi dan kedokteran, namun pada awalnya, penisilin tidak dianggap sebagai terobosan besar. Fleming melanjutkan penelitiannya tentang penisilin dalam upaya untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang efektif melawan bakteri. Namun, dia menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan penisilin sebagai obat yang dapat digunakan secara klinis. Produksi penisilin dari jamur Penicillium notatum terbatas dalam jumlah yang cukup untuk penggunaan klinis. Karena produksi terbatas, sulit untuk memenuhi permintaan obat ini dalam skala yang lebih besar untuk penggunaan medis secara luas.
Industri farmasi pada awalnya kurang tertarik untuk mengembangkan penisilin karena dianggap sulit untuk diproduksi secara massal dan dianggap kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini menghambat kemajuan pengembangan dan produksi penisilin. Selain itu, untuk membuktikan efektivitas dan keamanan penisilin secara klinis, diperlukan uji coba dan penelitian lebih lanjut pada manusia. Pada awalnya, penelitian klinis tentang penisilin masih terbatas dan belum dilakukan secara mendalam. Kurangnya data klinis membuat penisilin tetap berada dalam tahap percobaan dan belum diakui sebagai terapi yang efektif secara medis. Pada tahun 1939, Howard Florey dan Ernst Chain dalam pengembangan penisilin membawa terobosan besar dalam penggunaan antibiotik ini dalam pengobatan. Mereka adalah bagian dari tim di Unit Penelitian Patologi, Universitas Oxford, yang bertekad untuk mengembangkan penisilin sebagai obat yang dapat digunakan secara luas untuk mengatasi infeksi bakteri. Florey dan Chain mengambil penelitian Fleming tentang penisilin ke tingkat berikutnya. Mereka berhasil mengisolasi dan memurnikan senyawa penisilin dari jamur Penicillium notatum dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Proses isolasi ini memungkinkan mereka untuk memahami struktur dan sifat kimia dari penisilin dengan lebih baik. Setelah berhasil mengisolasi penisilin, Florey dan Chain menguji efektivitasnya dalam mengatasi infeksi bakteri. Mereka melakukan uji coba pada tikus dan mencoba menggunakan penisilin untuk mengobati infeksi bakteri pada hewan percobaan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penisilin sangat efektif dalam membunuh berbagai jenis bakteri patogen. Florey dan Chain bekerja keras untuk mengembangkan metode produksi penisilin dalam jumlah yang cukup untuk digunakan secara klinis. Mereka berhasil meningkatkan efisiensi produksi penisilin dengan mengoptimalkan proses fermentasi menggunakan cairan nutrien. Upaya berikutnya adalah menguji penisilin pada manusia untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya secara klinis. Pada awalnya, uji coba dilakukan pada pasien dengan infeksi yang parah dan sulit diobati. Hasilnya, penisilin terbukti sangat efektif dalam mengatasi infeksi bakteri dan menyelamatkan nyawa pasien. Setelah berhasil dalam uji klinis, Florey dan Chain bekerja sama dengan industri farmasi, termasuk perusahaan Amerika Serikat, untuk memproduksi penisilin dalam jumlah besar. Produksi massal penisilin menjadi mungkin berkat usaha mereka, dan obat ini segera tersedia untuk digunakan secara luas dalam pengobatan. Pada tahun 1945, Florey, Chain, dan Fleming, yang sebelumnya telah mengakui pentingnya peran Florey dan Chain dalam pengembangan penisilin, bersama-sama dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran atas kontribusi mereka dalam pengembangan penisilin. Penemuan dan pengembangan penisilin oleh Howard Florey dan Ernst Chain mengubah permainan dalam dunia kedokteran. Penisilin menjadi antibiotik pertama yang diproduksi secara komersial dan membuka era baru dalam pengobatan infeksi bakteri. Upaya mereka membawa penisilin dari laboratorium ke produksi massal telah menyelamatkan jutaan nyawa dan mengubah praktik kedokteran untuk selamanya.